kenapa channel mancing itu kadang-kadang sepi penonton, kadang-kadang ramai penontonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Doyan Mancing. Apa kabar teman-teman doyan mancing semua? Semoga teman-teman doyan mancing semua selalu dalam keadaan sehat. Kali ini saya mau membahas kenapa channel mancing itu kadang-kadang ramai penontonnya, kadang-kadang sepi. Akan saya bahas di kesempatan kali ini. Mari kita belajar bersama bagi yang pemula dan bagi yang sudah sukses, yang sudah senior untuk channel mancing. Boleh komentar di bawah, kita saling berbagi ilmu kepada teman-teman satu hobi. Sering saya bertanya-tanya saat saya buka analitik YouTube ya. Saya buka analitik YouTube itu video saya kadang-kadang itu retensi penontonnya tinggi dan kadang-kadang retensi penontonnya rendah. Jadi pengalaman saya sendiri itu setiap saya upload video kadang-kadang mencapai penonton yang banyak, kadang-kadang sepi banget penontonnya. Jadi akan saya ulas di sini, semoga bisa bermanfaat bagi konten kreator mancing teman-teman semua. Untuk channel-channel mancing yang sudah besar, yang sudah subscribernya tinggi seperti Gondrong Labanan, Lunga Mancing, atau Mr. Amarji, itu kan subscribernya udah banyak ya. Jadi kalau seumpama Mas Gondrong Labanan, dia subscribernya segini nih, dan penontonnya itu dia sekali upload 300-an ribu, rata-rata ratusan ribu. Begitu dia upload konten atau video yang ditonton itu hanya puluhan ribu, mungkin ini dirasakan sudah retensinya menurun bagi beliau ya, karena di bawah rata-rata biasanya. Tetapi beda lagi dengan konten kreator seperti kita yang masih pemula, yang misalnya subscribernya seperti saya baru 1,9 ribu, itu setiap upload rata-rata ratusan ya, penontonnya ratusan, kadang-kadang malah cuma di bawah 100, kadang-kadang bisa di angka ratusan, 500, bisa 300. Ada di analitik YouTube itu kita bisa lihat rata-rata penonton biasanya di channel kita. Tapi mengapa kadang-kadang channel yang subscribernya baru 1 ribuan, begitu dia upload konten, penontonnya bisa melebihi subscribernya, jumlah subscribernya. Saya merasakan sendiri, saya pernah seperti ini videonya. Saya upload video itu penontonnya bisa puluhan ribu, ada yang ribuan lah, melebihi jumlah subscriber saya sendiri. Kenapa seperti itu? Makanya akan saya bahas di sini. Menurut saya yang pertama itu konten yang informatif. Jadi saya pernah membuat video, satu buah video itu yang intinya adalah informasi ya, informatif. Kebanyakan di video-video saya yang retensi penayangannya itu tinggi, retensi penontonnya tinggi, itu kebanyakan yang informatif. Jadi waktu itu saya nggak sengaja emang review alat-alat pancing seperti video saya yang ini penontonnya melebihi jumlah subscriber saya sendiri. Atau video saya yang ini, yang tentang umpan, itu retensi penontonnya sangat-sangat tinggi. Jadi menurut saya yang pertama itu adalah buatlah konten yang informatif. Jadi kita memberikan informasi kepada teman-teman yang lain. Kita kan channelnya channel mancing ya. Jadi jika kita memberikan konten yang berupa informasi, yang isinya itu berupa informasi kepada tentang memancing atau alat pancing, tentang umpan, atau tentang bagaimana cara memancing, itu biasanya banyak dicari orang di YouTube, dari penelusuran. Setelah dari penelusuran kita itu retensinya tinggi, maka dari YouTube akan mendapatkan rekomendasi yang tinggi juga.
makanya viewer kita pasti akan tinggi. Dan hal yang kedua adalah variasi dalam memancing. Mungkin nomor 2 ini saya sendiri belum bisa melakukannya karena faktor waktu dan spot ya teman-teman. Tapi kalau saya lihat di channel-channel mancing, jika variasi memancingnya itu bervariatif ya, jadi penonton itu tidak akan bosan untuk melihat channel mancing kita. Jadi kalau saya casting hampala, di antara subscriber yang 2000 itu yang suka casting mungkin bisa dibilang 1/3 atau 1/4. Bisa dilihat dari rata-rata analitik YouTube ya. Jadi penonton yang langsung nonton waktu saya upload itu sekitar 1/4 saja. Jadi kalau orang yang subscribernya itu udah ratusan ribu, dia bervariasi dalam memancing. Seumpama Mas Gondrong Rabanan itu yang sudah subscribernya udah banyak, seperti Mr. Amarji yang sudah 700.000 ya. Misalkan yang suka mancing casting itu 1/4, bayangkan aja 700.000 dibagi 1/4-nya. Jadi dia masih tetap dapat view yang tinggi. Tetapi untuk channel-channel pemula seperti kita yang baru 1000-2000, kita satu teknik mancing casting misalnya, dan subscriber kita yang suka casting itu cuma 1/4, jadi penontonnya hanya ratusan ya teman-teman. Penontonnya pasti hanya ratusan. Tetapi jika kembali ke nomor 1 tadi, jika kita mancing seperti saya hanya casting saja, tapi saya selipkan sebuah tips atau informasi, itu penontonnya bisa dari luar subscriber saya sendiri. Ini akan saya tunjukkan analitik YouTube-nya, bagaimana retensi penonton saya yang penontonnya puluhan ribu di video ini. Nah, di video ini penontonnya banyak, dan ini analitik YouTube itu menampilkan bahwa penontonnya itu non subscriber, bukan subscriber saya sendiri. Jadi nomor 1 dan nomor 2 ini akan berkaitan. Yang tadi nomor 1 itu informatif, yang kedua variasi memancing. Jika saya mancing casting, tentunya akan saya selipkan tips-tips atau cara-cara atau informasi lah, yang intinya konten mancing itu ada informasinya. Kebanyakan para pecinta memancing pasti mencari di YouTube, mencari di Google atau di sosial media. Jadi konten kita jika terisi informasi seperti itu, seperti nomor 1, akhirnya akan keluar di pencarian YouTube dan direkomendasikan oleh YouTube. Misalnya teman-teman bagi pemancing nila ya, mengasih variasi bagaimana umpan yang bagus, atau pemancing galatama, pemancing kolam, ya, lomba-lomba harian atau bagaimanapun, jika ada tips-tipsnya pasti akan dicari orang. Mungkin di channel Doyan Mancing saya sendiri belum variatif ya teman-teman. Makanya karena saya membagikan tips ini bukan karena saya sudah bisa, belum. Makanya saya memberikan tips ini menurut pengalaman dari channel saya sendiri, dan akan saya bagikan ke teman-teman, mudah-mudahan bisa bermanfaat gitu. Jadi kalaupun saya mancingnya baru sekarang ini baru 1 variasi casting saja gitu, mungkin bisa ke depannya insya Allah bisa dicoba. Saya baru ada konten mancing yang lain itu di kolam ya, kolam bawal. Ini ada videonya di sini. Saya meracik umpan di kolam bawal ini, penontonnya nih banyak. Penontonnya melebihi jumlah subscriber saya sendiri. Nah, ini sebagai contoh bahwa para penonton kita itu mencari informasi. Jadi bagi teman-teman yang punya waktu luang, ya kan, punya waktu luang dan punya spot buat mancingnya itu bergonta-ganti. Misalnya hari ini, minggu ini mancing casting, besok mancing nila, besok lagi minggu ke depan lagi bisa mancing kolam, galatama, kayak gitu. Bisa divariasi. Kira-kira penonton kita, subscriber kita itu suka yang mana, kan ada nantinya akan ada di analitik YouTube. Kita bisa lihat di YouTube Studio atau di YouTube Browser ya. Kita bisa nonton analitik dari YouTube itu. Penonton kita retensinya banyakkan yang mana. Jadi kita bisa menentukan, oh saya harus membuat konten ini nih. Seperti itu. Yang kedua jadi variatif. Dan tips yang ketiga adalah gaya mancing yang berbeda.
Mungkin kalau kita buka di YouTube, misalnya seperti saya mancing hampala, casting hampala, itu banyak sekali di YouTube itu pemancing hampala. Jadi kita itu bukannya bersaing, bukan. Jadi kalau mancing itu kan kita semuanya hobi ya. Semua penonton kita pasti juga hobi memancing. Tapi jika kita memberikan gaya mancing yang berbeda, misalnya seperti Mas Gondrong Labanan tuh, dia mancingnya ya kelihatannya seperti itu aja, tapi gaya mancing dia khas, cara ngomongnya, skill dia, itu tingkah laku dia, itu yang lain dari yang lain. Makanya kita bisa mencontoh channel-channel YouTube yang udah besar. Teman-teman bisa lihat di channel Lunga Mancing, itu dia memancingnya itu nggak memancing yang ikan besar-besar. Itu Lunga Mancing itu mancingnya cuma ikan kecil-kecil aja, seperti wader, seperti itu di selokan. Tapi kenapa subscribernya banyak, penontonnya itu meledak terus? Karena gaya dia memancing yang beda dari yang lain. Jadi kalau kita cuma mancing dapat ikan gitu aja tanpa ada narasi ya, tanpa ada narasi atau pembicaraan yang menghibur pemirsa atau gimana, kan pemirsa itu butuh terhibur juga. Jadi kita mungkin terus terang saya sendiri belum bisa melakukan ini. Cuma saya memberikan informasi ini, barangkali teman-teman ada yang habis nonton ini punya ide ya kan. Barangkali teman-teman yang ada punya skill humoris gitu kan, bisa mancing sambil ngelucu. Orang Indonesia kan suka yang lucu-lucu ya, suka yang ini. Jadi menurut saya pribadi, gaya memancing itu perlu sekali untuk konten. Jadi kalau kita cuma mancing aja langsung dapat ikan tanpa kita memberikan informasi, nggak dikasih. Kita ngasih hiburan yang lucu atau gimana, nggak dikasih kan, ya cuma gitu-gitu aja namanya pemancing. Soalnya yang nonton kita itu juga pemancing, pemancing kan itu. Kalau kita memberikan sesuatu yang beda, pasti orang akan tertarik dan dia menantikan lagi video kita selanjutnya. Auto subscribe lah, dia nggak akan kita suruh untuk subscribe, dia pasti akan subscribe. Jadi seperti itu. Menurut saya yang terakhir adalah judul dan thumbnail itu mengaruh. Saya mengatakan ini karena saya sendiri pernah mancing, menurut saya kontennya bagus nih, saya lumayan dapat ikan, kontennya juga saya anggap udah bagus, tapi kenapa penontonnya itu rendah. Begitu saya ganti judul dan deskripsi, sekalian tagnya juga saya ganti, dan thumbnailnya juga saya ganti yang menarik, itu retensinya langsung naik. Saya nggak tahu kenapa analitik YouTube itu bisa berubah. Yang jelas judul, thumbnail, dan tag itu sangat mempengaruhi. Jadi kalaupun kita punya konten bagus, jika kita ngasih thumbnailnya sembarangan atau judulnya juga sembarangan, hasilnya akan berbeda. Itu boleh teman-teman coba di video teman-teman yang kiranya perlu diganti judulnya atau perlu diganti thumbnailnya. Cuma saran saya, thumbnailnya jangan terlalu berlebihan dan jangan sampai membuat orang kecewa. Misalnya thumbnail mendapatkan ikan yang segede jok gitu kan, ternyata waktu kita lihat videonya ikannya cuma kecil kan itu. Jadi bikinlah thumbnail yang sesuai apa adanya di video kita, tapi yang menarik. Yang kita cari di sini adalah yang menarik agar orang nonton video kita. Yang terpenting adalah informasi ya. Kalau menurut saya ya antara hal nomor 1 sampai ke 4 semuanya berkaitan. Jadi untuk ramainya penonton itu semuanya saling berkaitan. Jadi kalau kenapa saya bilang yang informasi itu yang paling penting. Seperti ini, seumpama ada teman-teman yang memberikan tips cara mancing nila gitu ya. Sedangkan ada yang nonton, dia emang belum bisa caranya mancing nila. Setelah dia nonton video teman-teman, dia itu yang penonton kita bisa mancing, akhirnya bisa mancing nila, dia dapat ikan. Otomatis kita udah memberikan satu ilmu kepada satu orang. Itu kalau satu orang yang kita kasih tips. Kalau orangnya itu 1000 ya bayangkan aja. Berarti ilmu kita insya Allah akan bermanfaat bagi orang banyak. Seperti saya semuanya casting semua. Saya memberikan tips cara casting. Dan ada yang penonton yang belum pernah casting, dia nonton, dia jadi tahu caranya untuk casting hampala semua. Akhirnya dia mencoba
mengikuti tips yang saya berikan, terus dia dapat ikan tuh, otomatis dia dapat ikan aja kan, namanya orang mancing udah seneng kan, udah seneng. Berarti kita memberikan tips, kita udah membuat senang satu orang. Kalau yang senang itu 1000 orang ya, kita bayangkan aja, kita bisa insya Allah bisa berguna bagi teman-teman pemancing lainnya kan. Jadi yang paling penting adalah kita jangan pelit ilmu. Jadi apapun yang bisa kita share, meskipun kadang-kadang kita memberikan tips yang sederhana dan penonton kita awal-awalnya itu hanya cuma cara kayak gitu maka saya bisa kan. Niat kita membuat video itu informasi buat yang belum bisa. Pasti yang belum bisa melihat video kita akan sangat-sangat terbantu. Yang jelas inti dari konten kita itu yang bermanfaat buat orang lain. Bukan hanya kita itu membuat konten mengejar AdSense-nya dari Google, bukan. Yang saya membicarakan di sini adalah insya Allah yang manfaatnya bagi orang lain ya. Mungkin cukup segitu aja yang perlu saya ulas hari ini. Insya Allah yang ke depan akan saya ulas untuk hal-hal yang lain ya tentang channel memancing. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Jadi yang punya ide ya, habis nonton ini ada yang punya ide membuat konten apa, ya dicoba aja. Kalau tanpa mencoba kita tidak akan tahu bagaimana hasilnya. Jadi terus mencoba dan semangat. Mudah-mudahan teman-teman semua sukses, sehat selalu. Semoga video ini bermanfaat. Cukup sekian, salam doyan mancing. Dan pesan terakhir dari saya, ojo lali mancing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.